Halo. Halo. Pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 7, dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Mari kita akan merenung-renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yang demikian firman-Nya. Ini berjudul Air Sumber Hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan merenung-renungkan, menghayati, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada pagi hari ini berjudul Menerima Aliran Hidup dari Roh. Menerima aliran hidup dari Roh. Mungkin kita pernah menjadi pengembara. Pernah gitu? Kita menjadi pengembara. Petualang ya, pengembara itu sama dengan petualangan. Atau orang yang suka bepergian seperti suami saya ini, Ya boleh kata perantau lah. bisa ibaratnya pengembara. Ibarat sebuah pengembara, gambaran kehidupan sebagai pengembaraan mengandung makna bahwa ia atau orang menjalani hidupnya. Seseorang digambarkan seperti orang musafir, orang yang mengadakan perjalanan atau berjalan menyusuri jalan-jalan entah kemana dia mau, tujuannya kemana enggak, belum tahu. Ini musafir. Tapi musafir yang dimaksud dalam apa itu namanya, selain orang Kristen itu ada, saya mengetahui dari teman saya, kalau orang musafir itu misalnya orang Muslim ya, musafir itu bepergian yang jauh, yang lebih dari 200 kilo itu sudah dikatakan musafir. Dan orang-orang musafir biasanya mendapatkan apa itu, kemudahan tersendiri, misalnya dalam hal mereka sholat, karena dia sholat 5 waktu. Kalau itu musafir dapat dijadikan satu, itu yang saya tahu, itu namanya musafir. Ketika menyusuri jalan-jalan seorang musafir itu, ia tentunya berjumpa dengan berbagai peristiwa. Kadang ada peristiwa yang menyenangkan, kadang ada peristiwa yang menyedihkan.
ada kalanya mempunyai bekal berlimpah, namun juga tidak jarang mengalami kekurangan. Dia tidak kehabisan bekal. Proses pengembara bisa jadi membuat seorang musafir atau pengembara itu mengalami kelelahan, capek. Kelelahan itu bisa berupa fisik, mental, bahkan spiritual. Apabila kelelahan itu tidak teratasi, si pengembara tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Kehidupan manusia di zaman ini tidak lepas dari berbagai kelelahan. Banyak jiwa-jiwa mengalami kelelahan dan perlu disegarkan. Apakah kita sebagai orang percaya kita semua mengalami kelelahan? Mengalami nggih? Ayo dia juga mengalami kelelahan. Seperti pada liputan 6 di .com di TVRI ya, tanggal 3 Agustus tahun 2019 dengan melansir dari Brexit.com menyebutkan bahwa saat ini banyak orang mengalami kelelahan jiwa. Banyak sekali guncangan jiwa terjadi di dalam manusia. Ini yang dinamakan, kalau di sini dinamakan kelelahan, tetapi kalau orang awam cepat menyebutkan tolak stres. Kelelahan jiwa itu namanya stres. Antara lain bisa lelah setelah tidur semalaman. Kita pernah tidur semalaman lelah? Pernah nggih? Pernah. Tidak bisa tidur gebak-gebuk dan sebagainya. Tidur semalaman yang nyenyak mestinya menjadikan tubuh kembali segar. Namun bagi yang jiwanya lelah, saat bangun tidur justru tubuhnya terasa lelah, sakit, dan pokoknya tidak enak. Itu satu, kelelahan jiwa. Ya, jadi ada 6 pertanda kelelahan jiwa. Yang satu itu tadi, kelelahan setelah kita bangun tidur. Yang kedua, kelelahan melamun dan melarikan diri. Dari kenyataan ini, kelelahan ini menjadikan seseorang seperti memikirkan masa lalu dan takut akan masa datang, masa depan. Hal utamanya adalah bahwa seorang tidak menyukai momen saat ini dan mencoba mengalihkan perhatian darinya dengan segala cara yang memungkinkan. Ini alamun, karena mungkin tidak di dalam pikirannya tidak ada kreatif, tidak ada namanya pikiran yang saya habis ini nggak kosong, jadi dia hanya melamun. Tanda yang ketiga yaitu emosi. Emosi seseorang bisa berubah-ubah. Ketidakpuasan dan ketidakpedulian dapat memengaruhi emosi. Karena kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki, mungkin itu bisa tidak puas, tidak sering marah, tersinggung terhadap sesuatu yang kecil, bahkan menangis atau tertawa tanpa alasan. Ini juga menjadi salah satu
jiwa seseorang dikatakan lelah. Nggak tahu alasannya apa, tahu-tahu menangis, tahu-tahu tertawa, tertawa. Ada yang pernah ya kita tertawa, tidak hanya sekedar tertawa tapi lepas, biar sampai nggak tahu. Itu namanya jiwa seseorang yang sedang lelah. Hidup menjadi lebih sulit dengan emosional tersebut dapat memaksa untuk mencari konflik lebih dari sekedar berusaha mencapai kedamaian dan pemahaman dengan orang lain. Yang keempat yaitu menutupi kesedihan. Kelelahan jiwa ini menjadikan seseorang tidak mau membuka diri, termasuk sedih terhadap kesedihan yang dialami. Menutup kesedihan ini juga dinamakan kelelahan jiwa, membuat jiwa terbeban. Jadi monggo kalau kita mempunyai hal yang tidak menyenangkan atau sedih, kita bisa bercerita dengan teman kita. Jadi jangan dibiarkan kesedihan itu menyelimuti diri kita. Yang kelima, keinginan untuk bersembunyi dari orang lain karena merasa perjumpaan merupakan hal yang mengganggu. Nah, ini memang ada orang yang seperti ini, jadi nggak mau ketemu dengan orang. Dah, pokoknya saya ingin sendiri dan sendiri. Ini juga dinamakan tanda-tanda kelelahan jiwa. Dan yang keenam, selalu berpikir negatif. Kita selalu berpikir negatif. Kelelahan jiwa memicu seseorang berpikir negatif tentang dirinya dan sesama. Dan kehidupan yang dijalani, kelelahan jiwa memicu seseorang berpikir negatif tentang dirinya, sesama, dan kehidupan yang dijalani. Melihat kelelahan dari khalayak ramai, ini Tuhan Yesus menawarkan penyegaran kepada kita. Tuhan Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 37. Dan aliran air yang ditawarkan Yesus itu adalah roh. Penggunaan air sebagai bahasa simbolik sangat mengena dalam konteks pembacaan Injil Yohanes. Karena itu Yesus menyebut, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Di situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, menerima aliran air kehidupan dan meminumnya, akan disegarkan. Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat yang menyusuri perjalanan hidup. Dengan demikian, murid-murid yang mengikut Yesus tidak hanya tahu tentang Dia serta merayakan Yesus secara ritual semata, melainkan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulannya. Kekuatan roh memberi penyegaran, kekuatan dan kehidupan. Karena itu,
marilah kita buka hati kita. Bukalah hati, bukalah kehidupan. Biarlah aliran roh itu memenuhi kehidupan kita. Jangan sampai merasa sakit hati. Janganlah keraskan hati kita dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu itu kita atasi sendiri. Dengan kemampuan segala sesuatu kita atasi dengan kemampuan kita sendiri. Salah. Upaya membuka diri terhadap karya roh dilakukan dengan pengosongan diri serta membuka diri untuk dipenuhi. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya roh merupakan sikap hidup yang rendah hati. Kerendahan hati ibarat bejana kosong dan siap menerima aliran-aliran air untuk dimasukkan ke dalamnya. Maka itu, bukalah hati kita. Jadilah tenang dan persilahkan Roh Kudus untuk memuliakan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, saat teduh, dan nanti akan kami lanjutkan untuk doa penutup. Ini cukup, mari kita masuk dalam doa. Kembali kami hadir sujud kehadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami mengucap puji syukur terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah dan mengingatkan akan kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk mau membuka hati kami untuk kehidupan agar aliran-aliran roh memenuhi di dalam kehidupan kami. Kiranya kami tidak mengeraskan hati kami dan kami tidak merasa mampu bahwa semua dapat kami atasi dengan diri sendiri. Dan jauhkan kami dari rasa benci, iri, dengki, dan lain sebagainya ya Tuhan, agar kami dapat melakukan dan mengosongkan diri untuk membuka diri untuk dapat dipenuhi dengan karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang selalu menuntun dan menyertai kehidupan kami. Baik, kami berdoa untuk Bapak Sudiano sekeluarga, Bapak Edi sekeluarga, Bapak Indro Purnomo sekeluarga, dan kami sendiri kiranya selalu dalam bimbingan dan penyertaan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya juga Tuhan tuntun kami. Dan apabila ada dosa yang terselip di dalam kami mengadakan ibadah pada pagi hari ini, baik di dalam kami memuji nama Tuhan, menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, dan juga di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.